Episode 105. Tatapan ketakutan, kesedihan, dan kesepian. Beberapa pemuda yang ada di dekatnya berlari untuk membantunya dan dengan hati-hati mengangkatnya dari tanah. Yudan dan anak-anak muda lainnya terkejut ketika mereka melihat orang tak dikenal sudah berada di depan gadis itu membelakangi mereka. Yuping, satu-satunya yang tersisa di dekat gadis itu, langsung menyadarinya jauh lebih awal. Pada saat itu dia merasa sedikit takut ketika dia tidak tahu bagaimana pemuda ini muncul entah dari mana. Yudan merasa malu dan terhina karena dipukuli oleh seorang pemuda. Dia adalah ahli tingkat raja, dan semua orang menunjukkan rasa hormat dan kekaguman padanya. Dipukuli oleh orang asing akan membuatnya kehilangan muka. Siapa kau? Ini adalah kediaman klan Yu. Kami bawahan klan Luo. Beraninya kau melakukan keributan di sini. Yudan berteriak marah sambil berjalan perlahan menuju pemuda yang baru muncul ini. Diikuti oleh beberapa pemuda klannya. Orang yang baru saja muncul dan memukul Yudan adalah Fei Hung. Ketika dia hendak pulang, dia mengamati dengan indera spiritualnya apa yang terjadi di tempat ini. Melihat apa yang mereka lakukan pada seorang gadis kecil menyentuh salah satu ketidaksukaan Fei Hung, kebencian memenuhi dirinya. Pada saat ini, Fei Hung tidak menanggapi teriakan Yudan. Dia bahkan seolah tidak mendengarnya. Tatapannya terfokus pada gadis yang hampir seperti bola yang ditendang untuk membela diri setiap kali dia dipukul. Tubuhnya bahkan dapat ditemukan memar, bekas luka, dan belum lagi pakaiannya yang sangat kotor dan sangat lusuh, dan bisa robek kapan saja. Beberapa jahitan dapat terlihat di atas jahitan untuk mencegah lipatan gaunnya terurai atau bahkan akan terkoyak. Darah di lengannya tampaknya telah sedikit mengering, membentuk koreng di atas luka bekas luka sebelumnya. Saat luka itu perlahan mulai menutup, namun sedikit darah masih keluar. Gadis ini bahkan tidak mendengar cerita dan suara yang baru saja berlalu saat dia mengecil dan melindungi kepala kecilnya yang gemetar ketakutan. Itu adalah adegan yang benar-benar menyakitkan dan menyedihkan. Fei Hung merasakan sakit dan kesedihan untuk gadis kecil ini. Dia telah menyelamatkan beberapa anak yang berada dalam situasi yang sama dan telah memberi mereka cinta dan dukungan yang tidak pernah mereka terima sampai mereka dewasa. Dia adalah seseorang yang memiliki masa kecil yang buruk. Jadi itu menyakitkan baginya untuk melihat anak-anak kecil mengalami situasi seperti dia. Hei, kami sedang berbicara denganmu. Kau pikir kau siapa? Masuk ke wilayah kami. Sebuah teriakan mengganggu Fei Hung ketika dia sedang memperhatikan gadis kecil itu. Dia menoleh ke arah Yuping saat dia kembali menatap pria itu. Tatapannya yang dingin dan penuh kebencian menembus tubuh Yuping, membuat dia gemetar ketakutan. Yuping merasa takut saat melihat pemuda ini, tapi dia segera mencoba untuk tenang. Dia adalah seorang ahli ranah surga besar, akan memasuki tingkat raja. Dia berpikir, bagaimana dia bisa takut pada seseorang yang lebih muda dan mungkin lebih lemah darinya. Yuping mengambil pedang di dekat kakinya yang dijatuhkan gadis kecil itu dan mulai berlari menuju Fei Hung untuk menyerang. Keluarga Yu telah terbiasa membunuh dan bersikap arogan di depan keluarga manapun yang berada di bawah kekuatan klan mereka, kecuali kepada orang-orang dari klan besar. Bocah itu tidak menyebabkan apa-apa selain masalah. Singkirkan mereka berdua. Yudan menggertakkan gigi dengan kebencian. Rasa sakit dan amarah di hati Fei Hung akhirnya meledak ketika dia mendengar komentar dari Yudan. Jadi, dia meraih potongan pedang dengan tangan kirinya dan dengan tinju kanannya mengirim pukulan kuat dan menggelegar ke dada Yuping. Mengirimnya terbang beberapa meter dan menabrak dinding. Sebuah tubuh menabrak dinding, membuat retakan di dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tidak ada yang bergerak atau mengatakan apa-apa. Keterkejutan mengenai mereka saat melihat kembali orang asing yang terlihat muda ini. Bahkan Yudan adalah orang yang paling terkejut. Meskipun dia memiliki kekuatan di ranah raja, dia yakin dia tidak bisa mengambil pedang Yuping dengan tangan kosong.
dia bisa mengirim orang terbang dengan kekuatannya, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan berhasil dengan kekuatan langsung seperti itu. Apakah orang ini ahli ranah tingkat kaisar? Yudan merasa takut ketika memikirkan ini, karena pemuda ini kemungkinan besar berasal dari salah satu klan besar. Jadi sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, kecuali mereka membunuhnya tanpa jejak. Semua pemuda yang ada di sekitar Yudan mengambil senjata mereka, sementara beberapa mengambilnya dari tanah. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian bercampur ketakutan pada Faihung. Faihung berbalik untuk melihat masing-masing dari mereka, semua. Tatapannya sedingin es, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh mereka. Faihung berhenti melihat orang-orang jahat ini. Dia lalu berjongkok dan perlahan mengulurkan tangannya. Dengan lembut membelai kepala kecil gadis itu dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang akan menyakitimu lagi, gadis kecil." Suaranya yang lembut dan penuh kasih membuat penampilan Faihung tampak seperti orang lain yang tidak seperti orang marah barusan. Gadis itu bergidik saat merasakan sentuhan tangan Faihung membelai kepalanya. Perlahan dan dengan malu-malu dia mengangkat wajahnya untuk melihat siapa orang ini. Faihung membuka matanya karena kaget saat melihat wajah gadis kecil itu. Wajahnya penuh luka dan bekas luka, serta beberapa memar dan noda darah. Tapi bukan luka itu yang mengejutkannya, tapi tatapan mata dari gadis kecil ini. Mata gadis ini murni dan bersih, bersinar seperti berlian paling murni dan terindah yang pernah dia lihat, berkilau dan mencuri warna sekelilingnya, seolah-olah matanya adalah hal yang paling suci di dunia ini. Di dalam tatapannya, orang bisa menemukan ketakutan, kesedihan, dan bahkan kesepian, meskipun dia masih seorang gadis kecil. Faihung tersenyum penuh kasih padanya. Saat dia membelai pipinya, mencoba menghilangkan rambut kecil yang menutupi wajahnya. "Siapa namamu?" Gadis itu menatap Faihung selama beberapa detik sebelum menjawab. Huan Yin." Faihung tersenyum lebar. "Yin kecil, tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Huan Yin mengangguk bodoh tanpa memahami apa yang terjadi. Luka-lukanya mulai sembuh ketika darah berhenti mengalir dan bekas luka mulai terbentuk. Faihung memperhatikan ini dan sedikit terkejut. "Yin kecil, di mana orang tuamu? Apakah orang-orang ini keluargamu?" Faihung ingin tahu hubungannya dengan orang-orang ini. Jadi Faihung bertanya tentang orang tuanya. Huan Yin menyangkal dengan kepalanya saat air mata mengalir jatuh dari tepi matanya. Ayah dan ibuku meninggal saat mencoba membunuh monster-monster itu dulu, ketika aku masih sangat kecil. Aku tidak punya keluarga lagi." Dia menjawab dengan suara gemetar. Faihung menepuk kepalanya dengan lembut, menghiburnya. "Yin kecil, apakah kau ingin kakak melindungimu? Kau tidak harus melalui semua ini lagi." Huan Yin menatapnya, tidak tahu harus berkata apa.